Kan gak lucu kan kalau gua ngomong gitu ke teman-teman gua, tiba-tiba polisi lewat. Terus nyamperin gua, Mas mengatakan kata anjay ya? Yo, silakan masuk. Masuk ke mobil yuk, masuk. Kan konyol kalau gua sampai digituin. Gitu loh. Yo, kembali ke channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai sesuai judul permintaan kalian ya, mengenai masalah-masalah ini. Kali ini gua akan gak akan bahas mengenai DC. Kali ini gua akan bahas mengenai kata-kata anjay ya. Jujur aja, karena gini, gua baru aja menemukan berita ini beberapa hari yang lalu, jujur aja. Dan karena gua jarang nonton TV ya, tapi tiba-tiba ada satu teman gua, "Bang, gua minta lu bahas ini dong tentang anjayan." Dan gua lihat nih, man, what the hell? Jujur gue kaget sih, sekaget-kagetnya gue sih. Dan jujur pada saat gue lihat beritanya sih gini ya gue akan ulangin lagi perkaranya gimana. Ada seorang YouTuber, gue nyebutnya YouTuber ya. YouTuber namanya Bang Lutfi. Gue gak ngomong sebut namanya Lutfi siapa, tapi gue akan ngomong Bang Lutfi aja. Nah, si Bang Lutfi ini ya, dia ngomong bahwa kata-kata anjay itu gak boleh digunakan oleh anak-anak untuk masa depan generasi berikutnya. Gini bro, oke, lu ngomong itu oke, mungkin gue setuju ya. Tapi di sini ada yang gue nggak setuju nih, bahwa kalau kita nyebutkan kata anjay, berarti kita akan masuk ke hukum pidana. Siapapun yang ngomong anjay, baik pun itu temen, sama temen pun, atau siapapun lah, walaupun dalam bentuk candaan atau ya hinaan gitu, akan masuk ke penjara. Gila. Gila gini ya. Dalam konteks bercanda aja masuk penjara. Katanya negara demokrasi, apa-apa sih penjara, jujur aja gue sempet kaget sih. Karena gini, gue adalah orang ya, ini lo harus tahu nih tentang riwayat gue adalah orang yang kebiasaan kalau gue sama teman-teman gue, sama tongkrongan gue di kampus atau gimana, di manapun ya, itu gue selalu ngomong anjay, anjir. Itu dari dulu gue orang seperti itu. Semenjak gue SMP atau SMA ya, gue lupa, pokoknya gue udah terbiasa ngomong gitulah. Tapi ini, man, what the hell, anjir, kata anjir aja diperkarain gitu loh. Ya, bahkan gue sempat lihat videonya dia, si Bang Lutfi ini interview sama ahli bahasa. Ya, ahli bahasa selalu lah ya, pakar ahli bahasa selalu mengatakan bahwa ya itu nggak boleh karena nggak ada di KBBI. Alasannya nggak ada di KBBI. Gini ya. Kata anjir itu bukanlah sesuatu kata yang bisa menghina. Anjir itu adalah kata yang alay sebenarnya. Gitu loh. Pelesetan dari kata anjingnya. Ini lo harus tahu ini. Gue nggak peduli siapa yang nonton, tapi yang jelas kalau lo nonton ini, lo harus tahu bahwa kata anjing itu bukanlah untuk menghina sebenarnya. Bukan untuk menghina. Jadi gue sumpah kaget banget pada saat gue lihat kata anjing akan di penjara. Man, what the fuck, anjir. Jujur gue bukannya marah, gue bukannya apa, tapi gue sempet ketawa sih pada saat gue lihat berita ini. Kita mah nggak sekalian kata sekalian lo langsung masukin bahwa itu kasar. Memang dari dulu kasar. Tapi ya aduh, gue nggak tahu langsung ngomong apa lagi ya. Tapi gini, gue tahu maksud motivasi itu adalah membuat masa-masa generasi berikutnya, anak masa-masa generasi berikutnya nggak ngomong kata-kata ini. Gue tahu, tapi kan orang tuanya kan bisa menegur dengan cara seperti itu, nggak harus dengan pidana. Zaman gue dulu kecil ya, kalau gue ngomong kata-kata kotor, ibu gue ya, nyokap gue langsung ngomong nggak boleh kata-kata itu kasar, gitu loh. Kasar artinya apa? Gini gitu loh. Jadi anak itu harus bicarain kalau ngomong ini nggak boleh gini. Itu adalah urusan orang tua, ngapain lo urus gitu loh. Aduh, gue jujur aja kaget sih. Sumpah kaget-kagetnya gue. Karena ada hal yang nggak apa-apa tiba-tiba menjadi hal yang dipermasalahkan gitu loh. Aduh, gue sampai shock sih. Bukan shock lagi, shock dan juga kampret gitu loh. Apa-apa yang nggak dipermasalahkan. Aduh ya, untungnya dia udah membuat video klarifikasi tentang dia minta maaf gitu ya. Ya gua tuh minta maaf, tapi ya dampaknya lo bang ya, dampaknya tuh membuat satu negara itu jadi dampaknya lu kita gitu loh. Dampaknya yang kita siapa? Kita gitu loh. Semua. Jadi ya siapa yang gak mangkel coba. Apalagi profil IG-nya udah dihapus coba itu. Di-report sama orang banyak, sama para netizen kita. Ya makanya ya kalau lu mau pansos jangan sampai begituan lah. Lu pansos boleh, tapi jangan sampai imbasnya ke kita gitu loh. Gua aja yang udah ngomong gitu-gitu aja, aduh, kan gak lucu kan kalau gua ngomong gitu ke teman-teman gua tiba-tiba polisi lewat. Terus nyamperin gua, Mas mengatakan kata anjay ya? Yo, silakan masuk ke mobil yuk, masuk. Kan konyol kalau gua sampai digituin. Gitu loh. Jadi
apa yang sesuatu yang nggak ada masalah tiba-tiba jadi ada masalah ya gitu-gitu doang gitu loh. Kata anjay dipermasalahin, gue emosi gue. Aduh, ya gitu aja lah untuk mengenai kata anjay. Oh, satu lagi ya, tentang kata anjay ada gue yang hal yang harus gue sampaikan kepada kalian di luar DC Comics Indonesia ya. Jadi gue lihat ada berita gini ya, ada suatu berita mengenai CTI bikin petisi ya, CTI bikin petisi mengenai agar siapapun yang ingin live Instagram story, terus habis itu live Instagram, terus YouTube live streaming, apa yang hal berhubungan live streaming, Facebook streaming juga, itu sekarang harus minta izin ke lembaga perizinan. Ini gua nggak tahu kenapa. Gini ya. Tapi ini di berita itu diceritakan bahwa bukan hanya public figure, semua orang, perorangan dan per grup. Jadi kan semua, baik pun bukan public figure maupun ya kita sebagai orang biasa, warga biasa, tetap harus minta izin ke lembaga penyiaran. Gini. Memang sih gue nggak pernah live streaming YouTube ya, tapi gue sering live Instagram juga. Tapi kalau gue mau live Instagram juga, ngapain gue harus izin ke itu gitu loh? Astaga, gini. Aduh, ini. Apakah ini adalah strategi marketing RCTI? Gue nggak tahu. Tapi gini, gue udah nontonin beberapa YouTuber yang membahas ini juga. Katanya mungkin adalah strategi RCTI, mungkin ya, atau RCTI mungkin ini nyari views, karena kan mereka dikejar kontrak kan. Kalau nggak ada yang nonton kan kontraknya dikejar kontrak, habis itu rugi banyak dong. Karena sekarang TV kan sudah nggak ada yang nonton. Sekarang warganet kan sekarang nonton YouTube. Orang yang terkenal aja nonton YouTube. Zaman orang tua gue dulu, kalau lo mau jadi terkenal harus masuk TV. Zaman dulu kan ada TVRI gitu loh ya. Jadi apa memang terkenal harus lewat TV. Zaman dulu, sekarang enggak bro. Gitu. Jadi ya mungkin karena itu mereka mengejar kontrak, habis itu viewsnya kalau mereka sedikit, mereka harus bayarnya kontrak ke studionya segini gitu loh. Gua tahu seperti itu. Tapi gini ya, lo nggak bisa memberhentikan apa yang udah maju gitu loh. Lo nggak bisa memberhentikan apa yang udah maju sekarang, karena media sosial lu udah maju sekarang bro. YouTube, Instagram, Facebook udah maju, dan mereka bisa mempunyai layanan live streaming yang bahkan kita tuh nggak usah minta izin ke lembaga penyiaran. Ngapain gitu loh. Semua orang mau jadi terkenal, semua orang mau jadi terkenal, mau jadi influencer gitu loh. Tapi dengan cara seperti ini lo harus izin. Waduh gila lo. Dan ini ada ancaman ya. Gua baca di berita ini di Kominfo ada ancaman kalau itu nggak minta izin ke lembaga penyiaran, maka channelnya akan diblokir akunnya sama media sosialnya, semua nggak diblokir kalau dia tidak izin ke lembaga penyiaran. Gini bro ya, gua kasih tahu nih. Waduh, ini nggak tahu ya, gue sempat ketawa lah, tapi gue juga kesel juga gue liatnya. Masa segitunya doang ya, hal yang sepele itu aja dibahas gitu loh. Astaga, ya nih, ya itu masih petisi, itu belum masih dikonfirmasi sama lembaganya apakah itu disetujui atau tidak, tapi hanya dari petisi aja dari RCTI, gitu loh, ya, jadi seperti itu ya mengenai hal itu. Dan juga gini, lu salah. Kalau untuk menghina atau apa, itu terserah orang masing-masing, orang bisa melakukannya masing-masing. Apalagi kata anjay, anjir, kata anjay itu bukan kata-kata kotor, itu multifungsi, itu bahasa multifungsi gitu loh. Dan juga orang yang ngomong gue dikatain anjay aja biasa aja gitu. Gak ada orang yang dikatain anjay itu apa, tersinggung. Geblek, kesel gue. Siapa yang gak kesel? Coba gue gak tahu ya. Ternyata tahun 2020 ini banyak orang yang pansos ya. Cuman untuk naikin namanya doang ya, biar dapat influencer, biar dapat aksesnya lebih tinggi, biar dapat job, biar endorse-nya makin naik, jutaan followernya langsung naik semua. Hanya demi gini, yang kena imbasnya warga-warga kita juga yang kena imbasnya gara-gara lu bro. Kesel gue. Makanya gue lihat dia minta maaf tuh, jujur aja gue masih belum puas. Karena gini, lembaga perlindungan anak kan juga akhirnya merilis undang-undang baru bahwa untuk kata anjing tidak boleh digunakan, apalagi ancamannya adalah pidana gitu loh. Waduh, gue khawatir nih ya, gue khawatir kalau gue punya anak nanti, gue udah menikah dan gue punya anak gue harus ngomong apa nih? Gue harus ngomong apa nih ke anak gue? Kalau ada kata-kata anjing ini nggak boleh digunakan. Astaga, lebay banget sih, astaga, anjir. Gini ya, kalau lo mau jadi negara maju ya, Amerika aja yang kata-katanya yang kotor banget gitu tuh mereka tetap negara maju. Bukan masalah kata-katanya, ya orang mau pansos segini aja sampai begini gitu loh. Yang kena imbasnya juga kita gitu loh. Lu
bandingin aja sama negara Amerika, negara-negara maju sana. Mereka ngomongnya lebih kasar daripada kita loh, jujur aja. Mereka ngomongnya lebih kasar daripada kita. Seks bebas, gay, lesbi, LGBT. Lebih parah daripada negara Indonesia. Cuman di sini lebih lebih alay gitu loh. Aduh, kesal gue gitu ya mengenai hujatan gua, mengenai sini, mengenai kekesalan gua, mengenai anjir dan juga untuk RCTI tadi ya. Ya itulah, itu lo lah. Kalau lo yang nggak setuju, dislike aja. Kalau yang setuju, like aja video ini ya. Dan kalian bisa debat di kolom komen di bawah, karena ya gua pengen tahu reaksi kalian mengenai hal ini. Karena jujur aja gua udah capek lah, gua udah capek untuk lihat berita ini juga. Ya, aduh, kesel banget ah. Tapi sejujurnya kalau gua ngomong gini sendiri, sebenarnya nggak nggak ada dampak. Kalau gua punya komplotan bareng, kita ngomong bareng-bareng, the people of power itu akan didengerin oleh mereka gitu loh. Karena kalau gua ngomong sendiri, sebenarnya gini nggak ada gunanya. Jujur aja, gua buat video ini juga nggak ada gunanya. Gua hanya ingin curhat aja kepada kalian gitu loh. Tapi apakah diubah sama pemerintah? Nggak tahu. Nggak tahu, kalau yang ngomong cuma satu orang, nggak ada perubahan gitu loh. Jadi gitu ya mengenai video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk mendukung gua membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke? Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan gua akan tunggu komentar-komentar dari kalian, dan tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Nanti kita akan diskusi bareng dan juga maki-maki bareng. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.